masuk ke fungsi naik, fungsi turun. Kita tadi dapatkan 90, 180, 270 sebagai ES. Berarti kita punya berapa daerah? Ada 1, 2, 3, ada 4 daerah yang mau kita uji. Apakah dia naik atau apakah dia turun. Begitu ya. Yo, berarti kita uji yang pertama daerah antara 0 dan 90. Karena 0 ini tidak masuk. Ini tadi 0 masuk apa enggak? Pakai uji yang lain. Berapa kira-kira? Pakai berapa? 60 boleh. Ya, 60 ya. Kita masukkan 60 di turunan. Hati-hati. Bukan di fungsi asli. Turunannya tadi apa? Min sin 2x. Berarti ini min 2 kali sinus 2 kali 60 berarti 120. Benar ya? Ya. Min 2 kali sin 120. Berapakah sin 120 itu? Yo, berapa? Ya gini weh, saiki. Kita 120 derajat itu masuk kuadran berapa? Kuadran 2. Nilainya positif atau negatif? Kalau sinus, positif. Lanjut ya. 120 derajat karena kuadran 2 itu kan dibatasi 90 sama 180. Benar ya? Berarti iki bisa kita buat 180 dikurangi berapa supaya jadi 120? 60. Berarti sinus 120 itu sama dengan sinus 180 dikurangi 60 dan dia nilainya positif karena di kuadran 2. Berarti sama dengan positif sinus 60. Berarti ini berapa? Min 2 kali sin 120 sama dengan sin 60. Sin 60 kemarin berapa? Setengah. Oke, maka jawabannya berapa? Negatif akar 3. Kalau negatif akar 3, maka dia positif atau negatif? Kalau negatif berarti dia turun. Gitu ya. Oke, yang kedua sekarang. Antara 90 dan 180. Anaknya berapa? Berapa kira-kira antara 90 dan 180? Ambil titik. Berapa? 120. Masukkan 120 ke fungsi turunan. Berarti min 2 kali sin 2 kali 120. Berarti 240. Yuk dilihat lagi. Hitung lagi. 240 itu di kuadran berapa? Nilainya apa? Sinus di kuadran 3 nilainya negatif. Berarti sinus 240 iku podo karo sin 180 diapakan? 240 ditambah berapa? 60. Karena dia negatif berarti sama dengan sin 60 derajat. Ini negatifnya dari mana? Karena dia di kuadran 3. Berarti min 2 kali min sin 60. Begitu ya? Berarti min 2 kali min 60 berapa? Setengah akar. Berapa jawabannya? Akar 3. Kalau akar 3 berarti dia nilainya positif. Nah, kalau positif berarti saya kasih tanda di sini nilainya positif. Coba di sini. Antara 180 sampai 270. Berapa kira-kira? Antara 180 sampai 270. Ambil berapa? Kita belajar memasukkan. Berapa enaknya? Ambil titik sembarang antara 180 sampai 270.
Oke, 240. Berarti masukkan ke sini 240 sehingga min 2 kali sinus 2 kali 240 berapa itu? 480. Gitu ya. Maka min 2 kali sin 480 itu kuadran berapa? Kalau satu full sin itu kan begini. Ini 360 ya. Ini kan satu ini 360 ya. Berarti kalau 360 supaya jadi 180 kurang berapa lagi itu? Hah? 480 kurangi 360 berapa? Kalau tambah 360 tambah 90 berapa sih? 400? 360 tambah 450. 450 berarti tambah 90 lagi. 540. Berarti kan dia ada di sini toh. Di antara ini kan. Kalau kita ini potong. Berarti ini kuadran 1, kuadran 2. Bener enggak? Halo? Ya. Berarti 480 tadi misalkan tak kurangi 360. Piro sih kira? 100? 2? 120 di kuadran 2 kan? Ini podo karo sin 120. 120 di kuadran 2 positif kan? Nah, berarti min 2 kali berapa sin 120 tadi? Sama dengan sin 60 ya. Berarti podo karo min 2 kali setengah akar 3. Jawabannya negatif akar 3. Berarti dia nilainya negatif. Oh, berarti kalau negatif untuk daerah ini turun. Nah, kalau kamu lihat polanya begini, kira-kira di daerah sini bagaimana polanya? Positif. Nah, kalau begitu, bagaimana atau di manakah interval fungsi itu akan naik? Jawabannya adalah mm-mm, mm-mm. Begini ya. Terus atau mm-mm, kalau fungsi turunnya X kurang dari atau nah, sudah bisa paham materi hari ini tentang bagaimana menentukan fungsi naik dan fungsi turun? Atau ada pertanyaan? Silakan. Sembarang asalkan dia ada di lokasi itu. Contoh di sini, antara 0 sampai 90, nggak harus 60, 30 boleh, ya kan? Anda mau masukkan 45 boleh, memasukkan 15 pun boleh. Bu 15 kan bukan sudut istimewa, tetapi kalau kamu lihat di soalnya di sini, 2 kali 15 berapa? 30. Bisa kita cari kan? Nah, selama dia ada di wilayah ini. Kalau kamu ambil misalkan 120 ya enggak mungkin karena 120 ada di 90 sampai 180. Jadi jangan sampai ambil eh, salah ambil titik ya, salah mengambil titik. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Nah, sebenarnya ada lagi. Silakan, ada pertanyaan. Iya. Hmm. Mm-mm. 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 Yang pertama. Yang pertama tadi kenapa kok cuma ada X1 saja, Bu, untuk menentukan XS-nya? Begitu ya? Ini kenapa kok hanya memakai rumus ini saja? Karena dia pakai tangan, nak. Kalau tangan itu hanya satu menentukan nilai X-nya. Jadi kalau tangan
Karena di contoh soal tadi kita pakai tangan. Tangan untuk menentukan nilai X-nya ya hanya ini. X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Tetapi karena kita tadi pakai sin, maka yang kita cari adalah X1, X2. Pakai ini. Begitu pula dengan kosinus. Kalau kosinus juga ada X1 dan X2. Nanti dua-duanya digabung. Begitu. Masih ada pertanyaan? Jadi kenapa kok ini cuma satu ya? Karena rumus tangan ya cuma satu ini saja. Karena dia berulang tiap 180 derajat. Tetapi kalau sin dan cos berulangnya setiap 360 derajat. Begitu ya? Atau masih belum masih ada pertanyaan yang masih mengganjal? Sudah? Atau ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke. Saya tambahkan sedikit materi tentang fungsi maksimum dan minimum. Jadi, kalau kalian sudah bisa menentukan fungsi naik dan fungsi turun, sebenarnya Anda sudah bisa menentukan maksimum dan minimumnya. Dari mana? Coba Anda lihat. Kalau ini negatif, berarti kalau digambarkan fungsinya adalah turun ya. Berarti kalau saya gambarkan begini, untuk daerah 0 sampai 90 itu gambarnya turun. Nah, ketika di 90 dia berhenti. Kemudian 90 kalau sampai 180 dia naik. Berarti naik gambarnya. Gini. Nah, saya panjangkan saja. Ini naik. Kemudian berhenti di 180. Naik ya ini ya. Kemudian 180 ke 270 turun lagi dia. Turun. Berhenti di 270. Di 270 ke 360 dia naik lagi. Nah, ini titik berhentinya atau titik stasionernya. Maka sebenarnya di titik stasioner inilah fungsi bernilai apa? Minimum. Karena turun naik. Berarti kan cekungannya seperti ini. Turun terus naik. Berarti kan ini minimum ya. Kalau naik terus turun maka dia maksimum. Maka di sini kalau habis naik terus turun berarti titik ini titik apa? Minimum. Ini turun kemudian naik. Berarti di sini titiknya apa? Minimum. Maka kalau ditanyakan, berapakah nilai minimum dari fungsi fx sama dengan cos 2x tadi? Berapa nilai minimumnya? Ya ini nilainya ketika 90 derajat. Berapa nilainya? Min 1. Berapakah nilai maksimumnya? Nilai maksimumnya adalah 1. Begitu ya. Masih ada pertanyaan? Itu tambahan buat kalian.